Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Ima Amal Family. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 2 untuk kultur shock saya di Malaysia. Apa saja ikuti terus ya, jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Oke, lanjut di kultur shock saya yang selanjutnya, yaitu yang hari itu pernah saya bahas masalah bahasa. Masalah bahasa di sini memang banyak sih yang sama, tapi ada sebagian juga yang berbeda dengan bahasa kita di Indonesia. Seperti pengalaman saya hari itu, ada kawan ya, dia dari Indonesia juga, tapi dia sudah lama tinggal di sini lah. Lepas itu dia tanya saya lah, adek duduk dekat mana? Saya pun heran, kenapa dia tanya saya duduk dekat mana, sedangkan saya sudah duduk di depan dia. Lepas itu dia lihat saya seperti kebingungan lah untuk menjawab. Jadi dia cakap lah, duduk dekat mana tuh artinya tinggal dekat mana, atau kamu maksudnya di negara Malaysia ini tinggal dekat mana lah, seperti itu. Saya pun heran, duduk dekat mana duduk dekat mana ya, di dekat kami lah. Oke, kultur shock selanjutnya yaitu di sini tuh tidak ada pedagang kaki lima ya guys. Pedagang kaki lima di sini tuh memang mereka sudah ditempatkan di suatu tempat yang memang khusus untuk pedagang lah, tidak seperti di Indonesia. Biasanya kan kalau sore-sore tuh atau petang-petang tuh akan lalu penjual bakso, penjual somai, penjual es tongtong. Kalau di kampung saya ada namanya es tongtong. Itu jajanan wajib kami di kampung ya. Di sini tuh kalau kalian lapar, kalian memang akan ke restoran untuk cari makanan, sebab kalian tidak akan menjumpai pedagang kaki lima yang lalu lalang di sini ya guys, tidak akan ada. Saya pun heran, jadi kalau lapar macam mana? Oke, kultur shock selanjutnya yaitu di sini ada namanya self service atau layan diri sendiri, seperti Dobi. Kalau di Indonesia kan Dobi itu laundry ya, laundry. Biasa kita pergi laundry itu kain sudah siap semuanya, sudah beres, kita hanya terima beres, sudah bersih, sudah sudah disetrika. Tapi kalau di sini kita akan layan diri sendiri. Ada satu mesin besar, kita akan masukkan kain. Sebelum itu kita akan tukar uang ke dalam koin itu yang akan dimasukkan ke dalam mesin, seperti itu. Dan kita akan buat prosesnya lah sampai selesai kita sendiri. Itu panggil self service di sini, yaitu Dobi. Kalau di Indonesia beda ya, kita akan terima beres saja. Itu sih perbedaannya self service di sini. Sama juga di Pertamina Dia, saat isi minyak atau bensin, kita akan layan diri sendiri. Kita akan masuk ke satu toko tuh, kios tuh, kita akan bayar di sana. Lepas itu kita yang akan layan diri sendiri untuk masukkan bensin ke dalam mobil atau motor kita. Oke, selanjutnya yaitu di sini tuh tingkat kesadaran orang. Saya lihat orang Malaysia tuh lebih lebih tinggi ya. Contohnya saja seperti saat mengantri atau beratur ya. Biasa kan kalau kita di Indonesia, maaf ya, bukannya saya saling serobot atau saya duluan lah, biasa barbar lah, seperti itu. Tapi tidak semua sih, tidak semua, sebagian besar seperti itu, tapi tidak semua ya. Tapi kalau di sini memang mereka betul-betul akan patuh, akan betul-betul beratur. Berapa panjang pun antrian, baik itu sampai antrian ke 1000 sekalipun, mereka akan tetap beratur ataupun tetap
yang biasa saya lihat juga kalau saya pergi ke klinik atau puskesmas membawa anak saya. Di sana antrian akan panjang ya, ada banyak pasien atau pesakit, macam-macam pasien yang datang, sampai panjang sangat. Tapi memang betul-betul kita akan beratur sesuai dengan nomor urut kita ya, sebab di sini mereka memang betul-betul tekankan kedisiplinan mereka ya, betul-betul. Ada sih yang didahulukan seperti misalnya warga emas, orang tua seperti itu, atau orang yang kurang upaya seperti itu, mereka akan diduluankan. Oke, selanjutnya yaitu, tapi patut dicontoh juga sih, maksud saya yang tadi kedisiplinan dorang ya. Mudah-mudahan kita pun bisa menerapkan kedisiplinan itu di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya perhatikan tahap pendidikan anak-anak lah. Tahap pendidikan anak-anak tuh sebagian besar, walaupun tidak semuanya ya. Maksudnya saya jumpa itu anak-anak umur 3-4 tahun pun sudah pasti berbahasa Inggris ya guys. Pasti berbahasa Inggris. Karena sebagian besar orang tua mereka tuh memang menerapkan dari awal untuk melatih mereka berbahasa Inggris. Jadi walaupun umur mereka masih terlalu dini, tapi mereka sudah paham untuk melafalkan bahasa Inggris dengan fasih. Tidak seperti kita. Saya sendiri pun tua bangka, bahasa Inggris saya masih sedikit ya, maksudnya kurang ya. Lepas itu selanjutnya yaitu klakson atau horn ya, sini orang panggilnya horn. Di sini tuh orang Malaysia itu kurang menggunakan klakson ya, karena bagi mereka nanti betul-betul penting baru mereka akan membunyikan klakson. Sebab kalau kita terus bunyikan klakson, seperti kadang kita jumpai kalau di Indonesia kan di lampu merah ya, kalau sudah hijau otomatis pasti terdengar bunyi klakson yang menderu-deru, seperti itu kan. Kalau di sini memang tidak akan ada bunyi klakson seperti itu, sebab biasanya kalau ada yang membunyikan di saat lampu merah atau seperti itu, pasti yang lain akan berpikir mereka mengajak gaduh atau berkelahi. Seperti itu artinya ya, mereka memang betul-betul tidak seberapa menggunakan lah, tidak seperti kita. Kadang di Indonesia kita menggunakan klakson atau hontu untuk menyapa kawan yang ada di jalan atau saudara atau siapa yang kita kenal, seperti itu. Tapi mereka di sini tidak seberapa menggunakan lah, saya pun baru tahu. Culture shock selanjutnya yaitu di negara Malaysia ini, seperti yang video saya sebelumnya saya katakan, di sini ada banyak mobil ya. Di sini tuh saya lihat mobil atau kereta tuh lebih banyak dari motor ya. Tidak seperti di Indonesia sih, kadang kalau kita di jalan-jalan tuh kita akan lebih banyak melihat motor daripada mobil. Kalau di sini tuh sebaliknya ya guys, lebih banyak mobil daripada motor, seperti itu. Dan culture shock selanjutnya yaitu di sini tuh karena ada berbagai macam negara yang di sini, ada banyak ras yang di sini, baik itu India, Chinese, Melayu. Kita akan lebih mudah membedakan atau membezakan seperti rumah mereka ya, unik juga sih seperti rumah mereka. Kita bisa membedakan, oh ini nih pasti yang tinggal di dalam nih orang Melayu, ini nih pasti yang tinggal di dalam nih orang India, ini nih yang tinggal di dalam nih orang Chinese, seperti itu. Seperti kalau orang Melayu biasanya depan rumah mereka ada banyak
lampu-lampu ya, yang lampu-lampu tuh yang warna-warni itu, biasanya sih itu orang Melayu ya. Kalau India sendiri seperti ada banyak hiasan-hiasan yang apa, bunga-bunga yang itu tuh kan, yang biasa yang ciri khas India itu yang bunga-bunga yang digantung-gantung di depan rumah tuh. Kalau India seperti itulah. Lepas tuh kalau yang China sendiri kita akan jumpai seperti ada apa tuh lentera di depan, warna merah seperti itu. Jadi kita akan lebih apa maksudnya lebih bisa membedakan, oh ini yang tinggal Melayu, ini yang tinggal Chinese, seperti itu. Oke, kultur shock selanjutnya yaitu saya lihat pasar malam di sini berbeda sedikit ya dengan pasar malam di Indonesia. Kenapa? Karena saya lihat ada suara Shanum. Iya nah. Iya, mana abang? Iya nah. Bang. Abang. Abang bobok kah bang? Iya nah. Oh, iya. Abang. Bang bobok kan? Iya. Iya nah. Karena saya lihat di Malaysia pasar malam dia ada macam-macam ya, ada macam-macam barang yang dijual. Kan biasa kalau di Indonesia pasar malam mereka seperti ada banyak permainan, seperti prosotan atau apa-apa, pokoknya permainan seperti itulah. Tapi kalau di Malaysia itu pasar malam mereka ada menjual banyak barang, ada itu penjual sayur, uh, penjual baju, penjual makeup atau segala macam. Pokoknya ada macam-macam penjual lah di sana. Seperti pasar pada umumnya, terutama ada penjual ayam goreng Upin Ipin. Semua pasti tahu kan Upin Ipin, karena Upin Ipin adalah ikon daripada negara Malaysia. Sebelumnya pun, sebelum saya ke Malaysia pun saya tahu negara Malaysia dari kartun Upin dan Ipin. Oke, sebenarnya ada banyak lagi sih kultur shock saya di sini. Mungkin saya akan cerita lagi nanti di lain waktu. Dan bagi saya semua unik sih, pengalaman, betul-betul pengalaman di sini. Dan sebenarnya karena COVID-19 nih kami belum ada balik Indonesia lagi. Sudah rindu sangat dengan Indonesia. Mudah-mudahanlah kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi kita ini. Bumi kita bisa jadi sehat kembali seperti semula, supaya kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Boleh traveling, kita boleh jalan-jalan kemana-mana, kita boleh berkunjung ke sanak saudara kita tanpa ada harus perasaan yang was-was atau takut ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys, supaya saya bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Oke, bye.